wabarakatuh. Kisah hikmah Islami Nabi Adam alaihissalam dengan makro Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul Azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat merusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang merugi. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk ciptaannya, termasuk malaikat, tunduk padanya, kecuali iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Dia juga mengajarkan nama benda-benda kepada Nabi Adam. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Nabi dan akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagian darinya akan menjadi khalifah. Hal ini juga difirmankan dalam Quran surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam dan anak keturunannya. Terdapat perkara yang sangat besar yang diberitahukannya sebelum penciptaan Adam. Ketika malaikat menanyakan tentang perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Mereka malaikat bertanya atas dasar hikmah, bukan karena penolakan sifat negatif dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya. Diceritakan oleh Qatadah bahwa malaikat telah mengetahui kejadian seperti itu, sebagaimana mereka menyaksikan sendiri kehidupan bangsa jin dan bin Albin sebelum Adam diciptakan. Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Abdawi berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Hal tersebut juga dikatakan oleh Al-Hasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Adam sebagai wujud penghormatan yang sangat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Adapun keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam antara lain, dia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang mulia. Ditiupkan langsung ruh ciptaan Allah kepadanya. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan Hawa dengan rusuk Nabi Adam. Hawa dan Adam menjadi sepasang suami istri yang menghasilkan keturunan-keturunan di bumi sebagian daripadanya menjadi khalifah. Sebelum diturunkan ke bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk tinggal di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon yang menyebabkan mereka termasuk orang zalim. Sebagai satu-satunya makhluk yang tidak bersujud kepada Adam, iblis pun melakukan tipu muslihatnya dengan membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang sebagaimana yang diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Atas bujuk rayu iblis, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menurunkan keduanya ke bumi, termasuk iblis, karena ia termasuk dengan orang kafir yang tidak mau sujud kepada Adam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 18 yang artinya sebagai berikut. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Setelah melanggar apa yang menjadi larangannya, Adam dan Hawa pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum dalam firman-Nya melalui Quran Surat Al-A'raf ayat 23 di atas. Ayat tersebut merupakan bentuk pengakuan kesalahan yang telah dilakukan Adam dan Hawa dan upaya untuk bertaubat kepadanya. Keduanya pun meminta ampun kepada mereka dengan merendah di hadapannya dan penuh ampun kepadanya.
Hal inilah yang kita dapat teladani. kita Ketika manusia melakukan perbuatan dosa, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun dengan penuh harap kepadanya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam. Sungguh hanya kepadanya manusia akan diberi pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kismis, kurang lebihnya kami kelompok belajar Anggrek Merah mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu. Sami-sami. Ibu. Wa akhiran wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.